Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Marwan dengan NIM 235091147. Kenapa saya memilih Bluebird? Saya melihat Bluebird adalah perusahaan yang sudah lama menjadi pemimpin di industri taksi di Indonesia. Tetapi beberapa tahun terakhir industrinya berubah karena hadirnya transportasi berbasis aplikasi. Dari situ, saya tertarik untuk melihat bagaimana Bluebird tetap bisa bertahan dan menyesuaikan strategi. Hal pertama yang saya lihat adalah perubahan perilaku pelanggan. Sekarang, sebagian besar masyarakat lebih memilih memesan kendaraan melalui aplikasi. Menurut saya, perubahan ini memaksa semua perusahaan transportasi untuk beradaptasi. Bluebird juga melakukan hal yang sama dengan mengembangkan aplikasi My Bluebird dan memperluas layanan digitalnya. Kalau melihat hasilnya, pada tahun 2024, pendapatan Bluebird mencapai sekitar 5,4 triliun, naik sekitar 14% dibandingkan tahun 2023. Hasil dari data saya melihat bahwa strategi digital yang dilakukan perusahaan mulai memberikan hasil. Hal pertama yang saya lihat adalah perubahan perilaku pelanggan. Sekarang, sebagian besar masyarakat lebih memilih memesan kendaraan melalui aplikasi. Menurut saya, perubahan ini memaksa semua perusahaan transportasi untuk beradaptasi. Bluebird juga melakukan hal yang sama dengan mengembangkan aplikasi My Bluebird dan memperluas layanan digitalnya. Kalau melihat hasilnya, pada tahun 2024, pendapatan Bluebird mencapai sekitar 5,4 triliun, naik sekitar 14% dibandingkan tahun 2023. Hasil dari data saya melihat bahwa strategi digital yang dilakukan perusahaan mulai memberikan hasil. Kalau saya melihat dari sisi internal, kekuatan terbesar Bluebird ada pada kepercayaan pelanggan. Bluebird sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Sampai sekarang, perusahaan masih dikenal dengan pelayanan yang baik dan standar keamanan yang tinggi. Menurut saya, reputasi ini menjadi modal yang sangat besar karena tidak semua perusahaan memiliki tingkat kepercayaan yang sama. Di sisi lain, saya juga melihat tantangan yang cukup besar. Bluebird memiliki armada sendiri sehingga biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan perusahaan transportasi berbasis aplikasi. Artinya, perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang menjadi keunggulannya. Kalau saya simpulkan dari hasil analisis tadi, kekuatan Bluebird adalah reputasi, kualitas pelayanan, dan kepercayaan pelanggan. Kelemahannya adalah biaya operasional yang tinggi, serta kebutuhan investasi teknologi yang terus meningkat. Peluangnya berasal dari semakin berkembangnya layanan digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang aman. Sedangkan ancaman terbesarnya adalah persaingan yang semakin ketat serta perubahan perilaku pelanggan. Menurut saya, selama Bluebird mampu mempertahankan kualitas pelayanan dan terus mengikuti perkembangan teknologi, perusahaan masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Fokus perusahaan terhadap pelayanan yang aman dan berkualitas masih menjadi kebutuhan masyarakat. Tetapi menurut saya, yang menjadi tantangan bukan visi dan misinya. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana perusahaan terus menjalankan strategi yang sesuai dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Karena itu, saya menilai transformasi digital yang dilakukan Bluebird merupakan langkah yang tepat dan perlu terus dikembangkan. Dari hasil analisis yang saya dapat simpulkan, Bluebird masih memiliki fondasi yang kuat melalui reputasi dan kualitas pelayanannya. Namun, perusahaan juga harus terus menghadapi perubahan teknologi dan persaingan yang semakin tinggi. Dari hasil analisis yang saya lakukan, saya menilai strategi yang paling penting bagi Bluebird adalah menjaga kepercayaan pelanggan sambil terus mempercepat inovasi digital. Dengan cara itu, Bluebird masih memiliki peluang untuk tetap menjadi salah satu perusahaan transportasi yang mampu bersaing di masa depan.